Pada kisah yang lalu diceritakan, prajurit Galuh terdesak mundur oleh pasukan Indraprasta yang dibantu oleh sekutu-sekutunya serta sejumlah besar kelompok hitam. Raden Kuda Amoksa yang melihat tanda panah sandi yang dilepaskan segera sadar bahwa keluarga istana termasuk Baginda Prabusana telah melarikan diri dari kota raja. Segera saja Raden Kuda Amoksa melesat ke arah selatan, ke arah mana panah sandi dilepaskan. Dari arah sini tadi kulihat anak panah itu dilepaskan. Itu di sebelah sana banyak prajurit yang terluka. Apa yang terjadi dengan kalian? Kami melihat 3 orang yang keluar dari tembok kota raja dan menuju selatan. Apakah mereka Baginda Prabusana? Saya mengenal Baginda Prabusana dengan baik. Mereka bukanlah Prabusana. Akan tetapi, wanita yang berada dalam pondongan salah seorang laki-laki itu mungkin saja seorang bangsawan tinggi. Mungkin itu adalah permaisuri yang dilarikan dengan para pengawal mereka. Kemana mereka pergi? Mereka terus menuju ke arah selatan, Tuan. Iya, baik. Ayolah, kita segera menyusul ke sana. Dengan berbekal dendam masa lalunya, Raden Kuda Amoksa melesat diiringi oleh Resi Amista di sampingnya. Tinggalkan dulu Raden Kuda Amoksa dan Resi Amista yang tengah mengejar Prabusana. Untuk jelasnya cerita ini, marilah segera kita ikuti kisah Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Mamang Kuraya. Yang lalu diceritakan, kujang Cakrabuana yang masuk dan menyembul dalam dada Raden Purbaya menjadi hilang sama sekali ketika Raden Purbaya bersemedi memohon pertolongan Dewata. Demikian juga halnya dengan Cempaka dan sarung kujang pusaka. Atas petunjuk Raden Purbaya dan Cempaka, Mamang Kuraya akhirnya mampu menciptakan jurus penakluk aji 5 bayang-bayang Resi Amista. Hari sudah siang. Iya, matahari sudah naik tinggi sekali. Lihatlah itu, sebentar lagi tengah hari akan menjelang. Di manakah kakek, Kak Cempaka? Itu, kakek baru saja beristirahat. Menurutnya, ia semalam-malaman tidak tertidur. Tidak tidur? Iya, kakek baru saja berhasil menciptakan jurus penakluk aji 5 bayang-bayang. Lihat itu, kakek menuju kemari. Luar biasa sekali kalian anak-anak kecil. Bocah luar biasa. Kalian benar. Disitulah rupanya kunci kelemahan aji 5 bayang-bayang. Di mana kau sekarang Resi Asing? Akan kulihat
bagaimana rasa penasaranmu semakin meledak jika aku katakan bahwa Aji 5 bayang-bayangnya justru dijatuhkan oleh kalian? Bocah-bocah yang belum lagi hilang bau popoknya. Ayolah, kita mencari Resi Amista. Resi itu sangat berbahaya. Tak ada satu jago pun di Galuh yang akan mampu menahannya. Bahkan kukira di tanah Pasundan ini. Oh, di manakah sekarang mereka berada, Kek? Kita lihat saja mereka di Galuh. Dari pimpinan pengemis tongkat merah, aku mendapat keterangan bahwa beberapa hari lagi mereka hendak mengadakan serangan ke kota Raja Galuh. Jika demikian, kita lihat ke sana segera, Kek. Iya, Raden Purbaya benar, Kek. Agar segera kita dapat kembali ke Karangsedana. Tidak, bukan karena itu. Maksudku, agar tidak terjadi sesuatu yang di luar garis kewajaran yang dapat dibuat oleh resi asing itu. Mari, Kek. Ayo. Dua hari 2 malam, Mamang Kuraya akhirnya berhasil menciptakan jurus penakluk Aji 5 bayang-bayang. Dan hari keberangkatan Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya itu bertepatan dengan hari perayaan perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi yang sekaligus merupakan hari naas bagi kerajaan Galuh. Tunggu, Kek. Ada apa, Purbaya? Itu, Kek. Kuda itu. Aku mengenalnya. Ya, aku mengenalnya. Jika aku tidak salah, itu adalah kuda ajaib yang dulu diperebutkan oleh Jerangkong Hidup dan para tokoh dari dunia kependekaran. Oh, kuda ajaib? Ya, kuda itu mampu untuk berlari bagaikan terbang. Lihatlah, kuda itu melihat kemari. Oh, lihat Raden. Sepertinya dia sedang memperhatikan kita dengan serius. Oh, lihat itu, dia kemari. Kau masih mengenalku, Putih? Kau masih mengenalku? Bukankah kau sudah bersahabat dengan tuanmu, Bibi Anting Wulan? Di manakah kini tuanmu? Hah? Jadi kuda ini adalah milik dari Bibi Anting Wulan? Iya, Kak Cempaka. Tapi bagaimanakah dia sampai begitu mengenal Raden? Dan kelihatannya demikian akrabnya. Aku hanya mengenalnya selintas, Kak. Aku telah menyelamatkannya dari perangkap guru Jerangkong Hidup. Dia kelihatan begitu berterima kasih. Pastilah Bibi Anting Wulan berada di sekitar tempat ini. Apakah kau tidak melihat tuanmu, Bibi Anting Wulan? Kek, kukira pasti telah terjadi sesuatu dengan Bibi Anting Wulan. Jika tidak mungkin Bibi meninggalkan kudanya demikian saja. Bibi Anting Wulan! Bibi Anting Wulan! Sudahlah, Purbaya. Cukup kau berteriak seperti itu. Bibimu adalah seorang gadis yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika dia berada di sekitar tempat ini, sekalipun cukup jauh, dia pasti akan dapat mendengarnya. Kukira sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita ini. Baiklah, Kek. Mari. Kek, dia mengikuti kita. Kau benar. Dia adalah seekor kuda yang baik. Aku
kira dia pasti merasakan tuannya tidak lagi berada di sekitarnya. Dan mungkin indera khusus merasakan bahwa arah tujuan kita adalah tidak berbeda dengan tempat tuannya berada. Barangkali kau ingin agar aku naik ke punggungmu. Baiklah, aku akan naik. Hup! Naiklah ke belakangku, Kak Cempaka. Biarlah Raden, saya berlari saja di sampingnya. Naiklah, kita akan dapat mempercepat perjalanan kita dengan kuda ajaib ini. Nah, itu, lihatlah Kak. Kuda ini ingin agar kita menungganginya. Ayolah Cempaka, kita bertiga akan menungganginya. Bertiga? Iya, ayolah. Hup! Raden, luar biasa sekali lari kuda ini. Aku pun baru menungganginya kali ini. Berhati-hatilah memegang kendalinya, Purbaya. Kau dapat terlempar dari punggung kuda ini. Jangan khawatir, Kek. Sudah tak jauh lagi di muka kita. Kurangi kecepatan kuda ini, Purbaya. Hai, Putih, kurangi kecepatanmu. Ayo, kurangi kecepatanmu. Hei, lihat itu di depan sana, Kek. Berhenti, Tunggul. Hup, hup. Mayat-mayat prajurit Galuh hancur, seakan-akan digilas oleh 1000 pedati. Iya, agaknya memang demikian. Mayat-mayat itu hancur karena kaki-kaki kuda serta rombongan pasukan besar. Apakah itu berarti pasukan Indraprasta telah tiba di kota raja? Iya. Agaknya memang demikianlah, Purbaya. Ayo, kembali pacu kudamu. Sebentar lagi kita akan membuktikan semua ini. Baik, Kek. Hiya, hiya. Hentikan, Purbaya. Hentikan kuda ini di sini. Hup. Berhenti, Putih. Berhenti. Hup. 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 Iya, Kek. Saya telah melihatnya jauh di depan kita. Ratusan pedati dan kuda, serta tenda-tenda besar dari prajurit Galuh. Ayo, kita lihat ke sana. Agaknya di tempat ini mereka membuat markas darurat. Lihatlah, kita tidak menjumpai banyak prajurit sekitar sini. Agaknya saat ini pertempuran tengah berlangsung. Shh. Jangan berisik, Putih. Jangan berisik. Musuh berada di depan kita. Putih, ada apakah? Oh, Raden, lihatlah itu di atas pedati sana. Perhatikan itu. Bukankah itu Bibi Anting Wulan? Iya, benar. Itu Bibi Anting Wulan. Pantaslah kau menjadi gelisah seperti itu. Bagus, Tunggul. Tenanglah kau di sini. Tenanglah. Kami akan mencoba membebaskan tuanmu, Bibi Anting Wulan. Aneh, Raden. Bagaimana bisa Bibi Anting Wulan sampai seperti itu? Oh, bukankah
Bibi Anting Wulan memiliki kepandaian yang tinggi. Iya, mungkin kepandaian orang yang menaklukkannya jauh lebih tinggi. Kek, tolonglah kakek lepaskan Bibi Anting Wulan. Kenapa kau ini, cucu? Hah? Biasanya kau selalu tampil untuk melakukan pekerjaan apapun. Mengapa kini kau jadi seperti ketakutan? Aku lupa, Kek. Bibi Wulan begitu membenci diriku. Aku khawatir ia kembali bangkit dendamnya dan membabi buta menyerangku. Mengapa bisa demikian? Bibi Anting membenci saya karena saya telah membuat kakek terluka hingga mereka menyangka kakek telah mati. Dan hal berikutnya, ketika saya memberikan minuman untuk tamu-tamu di Bukit Tengkorak yang ternyata berisi racun ulat sutra, saya tidak sengaja melakukannya, Kek. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuan saya. Jerangkong hidup telah memperdaya saya. Iya. Aku mengerti, Purbaya. Biarlah aku yang akan membebaskannya. Delapan prajurit yang menjaga di sekitar pedati tempatnya duduk bersandar. Aku akan lumpuhkan penjaga-penjaga itu dalam sekejap. Kau kakek Mamangku Raya? Jangan mengeluarkan suara, bocah. Aku akan mencoba membebaskan totokanmu. Tidak perlu, Kek. Biarlah saya yang melepaskannya sendiri. Kakek bantulah saya dengan tenaga murni kakek untuk membuka jalan darah saya yang telah disumbat oleh Prabu Sora. Baiklah, cucu. Sudahlah, Kek. Saya sudah menjadi sehat kembali. Saya mendengar suara Tunggul di semak sana. Hei, Tunggul! Ayolah, kemari mendekat jika kalian semua ingin mendapat celaka. Bagaikan seekor harimau yang lepas kembali dari kerangkeng, Anting Wulan mengamuk membagi-bagi serangannya. Dan beberapa saat saja puluhan prajurit telah bergelimpangan merintih kesakitan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan